Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Setelah kita belajar membaca, maka saatnya kita untuk mempelajari tentang memahami. Jadi kalau kita membaca itu dapatnya nanti bisa lancar, bisa membaca. Kalau memahami dapat paham. Ya, kalau kita paham, kita akan mudah untuk mengamalkannya. Kalau sudah bisa mengamalkannya, maka kita belajar untuk berdakwah, untuk mengajak diri, keluarga, umat ini untuk berbuat baik. Jadi mengkaji Al-Quran ini. Suratnya surat Ibrahim, surat ke-14, ayatnya ayat yang ke-28. Mari kita lihat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufraw wa ahallu qaumahum darul bawar. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Tidakkah kamu memperhatikan? Jadi kita disuruh memperhatikan kalau kita ada di kanan kiri kita, rumah kita, kalau kita sedang mungkin bertamasa, mungkin kita bertadabur alam, atau mungkin kita pergi kemana lah, itu kita disuruh oleh Allah untuk selalu memperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan di sini? Orang-orang yang telah menukar nikmat Allah. Jadi orang-orang ini dikasih sama Allah itu nikmat. Kasih kesehatan, dikasih apalagi kebutuhannya, sandang, pangan, papan, segala kebutuhannya, dunia dan isinya dikasih nikmat ini. Tapi aneh tapi nyata, nikmat yang seperti itu ternyata ditukar dengan ingkar kepada Allah. Nah, ini sejak zaman dulu sampai sekarang. Jadi kalau orang itu menukar nikmat itu ditukar dengan ingkar, pasti dan pasti adab yang turun. Jadi sejak zaman dahulu sudah menjadi sunnatullah. Kalau misalnya nikmat itu disyukuri, maka nikmat itu akan ditambah. Tapi kalau nikmat itu dikufuri, maka manusia akan disiksa sama Allah. Tujuannya supaya manusia mau kembali kepada Allah lagi. Ya, jadi dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Lah ini yang berbahaya. Jadi kalau sudah menyangkut namanya kaum, itu terdiri dari ya suami, ya istri, ya. Ini sangat berbahaya. Kalau sudah suami istri binasa, maka anak-anak cucunya ini loh nanti akan jadi binasa pisan.
Jadi repot. Kalau dengan nikmat itu rombongannya ke surga, surat 39 ayat 73 sampai 75 itu rombongan ke surga. Tapi kalau nikmat itu ditukar dengan ingkar kepada Allah, maka menjadi rombongan ke neraka. Surat 39 ayatnya 71 sampai 72 itu namanya surat Az-Zumar. Ya, 29-nya jahannama yaslaunaha wa bi'sal qaror, yaitu neraka jahanam, mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi kalau orang itu divonis, nanti setelah ditimbang-timbang amal perbuatannya itu banyak buruknya, maka pasti dia pasti menjadi penghuni neraka. Kalau sudah menjadi penghuni neraka, maka itu adalah tempat yang paling buruk. Makanan yang busuk-busuk, minuman yang panas-panas, ya. Contohnya apa kira-kira? Air panas, ya, timah panas, api panas, pokoknya serba panas-panas semuanya, ya. Oleh karena itu kita berupaya dan berdoa mudah-mudahan sholat kita, saya singkat SDA, Mas, saya singkat dengan SDA. SDA ini bisa membentengi. S-nya adalah sholat. Ya, S-nya apa, Mas Wan? Sholat. Ditulis ya, sholat itu ditulis dulu. Surat kedua, ya, 45, 46. Nah, itu disuruh sabar dan sholat. Sholatnya tolong dilakukan. Wajib dan rawatib sholat sunatnya dilakukan. Ya, itu nanti bisa membentengi keluarga kita dari api neraka. Sholat itu nomor 1. Yang akan dihisap nanti adalah sholatnya dulu. Makanya kalau sudah sholatnya tidak bolong-bolong, maka sholatnya ditingkatkan menjadi sholat khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu ya sholat yang konsentrasi, ya. Jadi harus betul-betul seakan-akan kita melihat Allah atau yakin bahwa kita sedang dilihat Allah, maka sholat kita nggak boleh tolah-toleh. Lah itu bisa khusyuk. Bagaimana caranya, Pak, sholat kita itu khusyuk? Caranya yaitu seakan-akan kita mati besok. Tapi seakan-akan, ojo kok terus sholat terus sampai terus nangis berok-berok, ya, geru-geru takoki bojomu lha apa, masih bojomu nangis, masih anake nangis, apa kok nangis, moga sesuk aku ape mati. Ora ngono maksude. Seakan-akan, ya, seakan-akan kamu mati besok, seakan-akan, ya. Lah nek temenan yo sing penting sampean kok salate apik. Ya kabeh rahasia ilahi to. Insyaallah ngono ki lho. Ya, insya Allah. Ya, jadi begitu. Makanya ya sholat tadi ya. Terus surat kedua 238. Itu tolong dijaga semuanya. Ya. Jadi 238 Al-Baqarah itu perintahnya disuruh menjaga sholat. Yang 17 itu loh, 17 rakaat
2, 4, 4, 3, 4. Dijumlah berapa semuanya? 17. Ditambah 2 rakaat sholat fajar qobliyah subuh. 17 ditambahi 2 berapa? 19. Sampe nek eling angka 19 eling apa? Kok puyer? Dudu puyer. Kok puyer 19 lah obate lara untu. 19 sing saiki iku lho. Dep-dep wong do mati kabeh iku lho. Apa sing 19 itu? Kok kopi. Kopit. Jadi COVID-19 itu ya sampean obati dengan iman yang kuat dulu. Jadi kalau orang itu imannya nggak kuat yo matian karena wedi mati. Wong wedi mati malah dadi mati. Jadi gak usah wedi bersama Allah iku aja wedi akhirnya wedi malah medeni wong. Ya gak usah wedi karena sampean itu punya Allah ya. Sampean minta apa saja kepada Allah. Nek sampean sakit ya minta sembuh. Nek sampean sedang bingung ya minta supaya tenang. Harus minta begitu ya. S-nya itu ya. Jadi tolong kalau orang itu imannya kuat nanti diharapkan imunnya itu bisa kuat ya begitu lah. Ada M3, saya menemukan M3 itu ternyata di ajaran wudhu itu ada M3 Pak. Jadi yang pertama menjadi orang yang selalu bertaubat. M yang pertama itu menjadi orang yang selalu bertaubat. Itu umatnya Nabi siapapun ya begitu syaratnya harus tobat. Karena apa sih manusia harus tobat? Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Lah obate iku makane tobat itu obat kuat. Jadi sapa sing gelem tobat yo bakale awake kuat, ekonominya yo kuat, pokoke sembarange kuat. Iku janjine Allah surat 71 surat Nuh ayatnya 10 sampai 12. Sampai sawah ladang, sampai taman-taman, sampai keluarga dan semuanya. Surat 71 ayat 10 sampai 12. Itu tentang tobat Pak ya. Jadi ternyata tobat itu menggiring manusia menjadi berpola sihat walafiat itu. Jadi orang kalau sudah tobat ya bersih dari suci kayak Dharma Pramuka itu loh. Dasa Dharma Pramuka itu loh. Suci dalam pikiran perbuatan itu ya. Terus apalagi setelah itu M yang kedua menjadi orang yang selalu membersihkan diri. Oh, mirip toh dengan ajaran cuci tangan. Itu mosok tangane tok sing dicuci. Nek wudu mandi ku ya kabeh awake, jasmani rohanine dicuci kabeh. Ada ajaran wudu, ada ajaran mandi, ada ajaran tayamum, luar biasa. Gitu? Jadi yang kedua menjadi orang yang selalu membersihkan diri. Terus yang ketiga, M yang ketiga menjadi orang yang selalu menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Itu yang perlu. Ya, tadi M3 itu ada di dalam ajaran wudu. Nek sampean mari wudu mesti ndonga,
asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Lah Pak, ternyata kalau kita padukan dengan anjuran dari pemerintah, kita disuruh M3 juga, mencuci tangan, ya toh, memakai masker, terus menjaga jarak loh. Jadi kalau dipadukan ya, jadi anjuran pemerintah dan anjuran Allah dan Rasulnya, kalau kita hidup ini mentaati Allah dan Rasulnya dan ulil amri yang menyuruh agar kita menjadi orang yang baik, maka kita wajib untuk mengikutinya. Jadi kita harus berhusnudon, ya. Jangan sampai kita bersuudon. Lah dene ono orang itu menyalahgunakan, yo nanti akan dipikul sendiri kesalahannya itu. Yang penting panjenengan tidak suudon, karena suudon itu nanti bisa menyebabkan hati kita menjadi sakit. Jadi isinya hidup itu loro terus, namanya hati itu nggak pernah damai. Lah lebih baik nek ono kejahatan itu di luar kita, wis mintakan sama Gusti Allah. Kita bersyukur, alhamdulillah saya kok tidak seperti orang itu. Terus kita doakan. Orang yang kita lihat itu, kalau dia itu hatinya mati, ya mintakan supaya hatinya bisa hidup. Ya, dengan cara mintakan bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu untuk umat-umat yang non muslim. Itu doanya dimintakan al-Islam atau hidayah. Tapi kalau untuk orang-orang munafik, ya, orang-orang yang berkata bohong, kalau dia berjanji dia mengingkari, kalau diberi amanat dia berkhianat, itu doanya dimintakan supaya mendapatkan hidayah taubatan nasuha. Ojo mbek dongakno cepet mati, malah mati tenan. Ojo kok wong sing nang donya iki kaum manusia dan jin yang fasik, yang dolim, wis sikat ae sapu bersih mati tenan. Lah mati terus gurung tobat, apa gak rugi ya? Lebih baik jangan didoakan mati, tapi doakan supaya dia mendapatkan hidayah tobat nasuha. Kok nek tobat ya dadi wong apik ya. Tadi lo doa wudu tadi ya. Jadi gitu. Sekarang kita kembali, waktunya tinggal beberapa ini saya manfaatkan. 28 sama 29 hari ini surat Ibrahim. Ayat ini disampaikan dalam bentuk pertanyaan tetapi bukan untuk dijawab. Jadi ada pertanyaan tapi nggak usah dijawab. Ada pertanyaan yang harus dijawab dan ada pertanyaan nggak usah dijawab, ya. Tetapi bukan untuk dijawab, melainkan hanyalah sebagai peringatan bagi kaum muslimin agar mereka jangan sekali-kali berbuat dan bertindak seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi orang-orang mukmin itu nggak oleh tiru-tiru, karena orang mukmin itu sudah punya jati diri. Ya tadi loh, ciri-cirinya itu selalu bertaubat, selalu bersih diri, bersih hati, selalu menjadi orang yang solih-solihah. Itu kelakuannya orang mukmin. Ojo melok-melok kelakuannya orang kafir, orang-orang dolim, orang-orang munafik. Itu ojo ditiru karena dia jauh ya. Bedanya terbaik sama terbalik.
bedo terbaik atau terbalik iku ya. Hendaklah mereka selalu taat, tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah dan menghentikan semua larangannya. Jika mereka ingkar kepada Allah, mereka pasti akan diadab di dunia dan di akhirat seperti yang ditimpakan kepada orang-orang kafir. Jadi sekali lagi, adab Allah ini berlaku di dunia dan di akhirat. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksudkan dengan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dalam ayat ini ialah orang-orang kafir Mekah, ya kafir di mana saja, ya di bumi mana saja kafir, termasuk mereka telah dianugerahi bermacam-macam nikmat yang tidak diberikan Allah kepada bangsa lain. Negeri Makkah telah dijadikan sebagai tanah haram, yakni tanah yang dihormati, tanah yang terjamin keamanannya, dan tempat berdirinya Ka'bah yang dikunjungi manusia dari segala penjuru dunia setiap tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendatangkan air, makanan, dan buah-buahan ke tanah yang tandus itu. Nikmat yang lebih besar ialah diangkatnya Nabi Muhammad SAW dari bangsa mereka sendiri sebagai Nabi dan Rasul, Imamul Anbiya wal Mursalin, yang membawa agama Allah yang menjadi petunjuk dan pegangan hidup bagi seluruh manusia. Semua nikmat yang telah dilimpahkan itu mereka ingkari, bahkan mereka menyiksa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dan menghambat tersiarnya agama Islam. Itu siapa Pak kira-kira? Yaitu orang kafir ya, orang kafir Quraisy, orang-orang munafik itu memusuhi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan para sahabatnya mau dibunuh ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan adab dan siksa kepada mereka berupa musim kemarau yang kering dan lama sehingga mereka banyak yang mati kelaparan. Kalau sekarang ini bukan kering ya, tapi apa? Corona, bukan kering tapi corona jenisnya ya. Jadi beda, sehingga mereka banyak yang mati kelaparan. Menurut riwayat ada di antara mereka yang sampai memakan tulang karena tidak ada lagi makanan yang akan dimakan. Allah menerangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan telah menempatkan kaum mereka yang jadi pengikut-pengikut mereka di tempat yang penuh kesengsaraan, yaitu neraka jahanam yang menyala-nyala, yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan manusia agar selalu mensyukuri nikmatnya dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menghentikan larangan-larangannya. Seluruh manusia dan makhluk sangat tergantung kepada nikmat itu, baik nikmat dalam bentuk lahir maupun nikmat dalam bentuk batin atau yang tidak nampak. Jadi ada dohir, ada batin ya Pak ya. Jadi kita ini ada dohir kita, tubuh kita, dan ada nikmat batin yaitu iman dan Islam itu. Makanya beruntunglah panjenengan semuanya, jadi apapun yang penting iman dan takwa harus ada selalu. Jadi apapun wis pokoknya beres. Tapi nek gak iman takwa, salate bolong-bolong, iku gak menjamin gak iso kumpul. Masih sak bojo tetep gak iso kumpul. Masih sak keluarga tetap gak iso kumpul. Jadi makanya kalau kita sudah masuk ke dalam agama Allah ini tolong untuk diperbaiki. Ya, yang sholatnya sudah 5 waktu, tolong ditingkatkan lagi sholatnya yang baik, ya perbuatannya yang baik dan ngajinya yang baik dan lain sebagainya. Mudah-mudahan upaya ini yang panjenengan pandegani Bu Anggun dan keluarga Bu Anggun, keluarga
Pak Ot, keluarga Mas Wan, Mas Win, dan keluarga besar Katilam. Mudah-mudahan perilaku jenengan ini disaksikan oleh leluhur jenengan. Ya Pak, disaksikan leluhur jenengan bahwa putu-putuku kue kok pinter. Ngono lho. Ya, walaupun mereka itu tidak menyaksikan jenengan, tapi di dalam Al-Qur'an mereka semua itu orang-orang yang sudah meninggal dunia itu ternyata menyaksikan generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu kita harus punya malu ya kalau menjadi generasi penerus, mbae wong apik, mbae wong luhur, sampean kok gak dadi wong luhur. Ojo ya, kalau bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah, dan mudah-mudahan keluarga besar kita yang sudah wafat kita doakan Allah senantiasa kasih sayang dan mengampuni mereka semua. Ala hadiniyah as-solihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Insyaallah yang akan datang kita ketemu lagi. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.